Bismillahirrahmanirrahim. Nomor apa? Fa'ala yaf'alu fa'alan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun alla taf'al maf'alun maf'alun mif'alun fataha yaftahu fathan wa maftahan fa huwa fatihun wa dzaka maftuhun iftah la taftah maftahun maftahun miftahun wada'a yada'u wada'an wa mawdi'an fa huwa wadi'un wadaqa mawdu'un do' la tado' mawdi'un mawdi'un midun fa ayai fa'u yaf'an wa mai fa'an fa huwa yafi'un nadaqa maifu'un ifa la taifa maifaun maifaun mifaun na'ayan anayan wa man'an fahuwa na'id badaqa man'iyun ahlatan a'man an man'an mifaun nasa'ayan sa'u nas'atan wa mansa'an fahuwa nasi'un wadaka mansu'un insya'a tansya' mansya'un mansya'un minsa'un ro'aya ro'yatan wa mar'an fahuwa ro'in wadaka mar'iyun ro'bata ro'mar'an mar'an mir'atun Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Lu gak punya kitabnya? Beli, ngerti? Jangan beli paket, kadang-kadang nyampe ratusan ribu. Lu beli paket apa sampai ratusan ribu? Iya kan? Punya duit ya beli kitab lah. Dan kitab dibeliin. Ngaji males. Lah males gue yang beliin. Oke, sekarang kita lanjut. Terus habis ngaji ini 2 kitab yang kalian harus beli. Balaghah sama Waraqat usul fikih. Malam ini dibuka. Karena kemarin makmul udah woro-woro. Beli kitabnya matang lagi lah, ilaha. Nih kitabnya kalau usul fikih kecil, paling 10.000. Kalau ini mahal emang. Ini berapa? 50-an ya? 50 ribuan, modal lah. Masa semua hari ngaji? Ntar lu ngantuk lagi, pulang dulu mengapa? Oke. Sekarang masih footnote karena kemarin kemalaman pada tepar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa aqsamuhu bi'tibari haqiqati tarafaihi wa majaziyatihi ma arba'atun. Wa aqsamuhu dan bermula bagian-bagian apa ini? Ini apa? Ma'ani ya? Bukan ma'ani benar ya? Bukan majas. Ya. Majas akli. Wa aqsamuhu dan bermula bagian-bagiannya majas akli. Ini kemarin kok keren loh. Ada siapa? BPD. Gara-gara bahas ini paham beliau. Apa itu majas akli? Oh. Dan memang itu termasuk idiom ilmu yang harus digeluti. Bi'tibari haqiqati tarafaihi dengan menghitung hakikat 2 sisinya majas. Ya majas seperti apa 2 sisinya? Yang kemarin musnad dan musnad ilaih gitu loh.
wa majaziyatihima dan kemajasannya musnad dan musnad ilaih. Arba'atun itu ada 4. Nah, jadi bahas kaitannya ma'ani yang mencakup kemarin kan ada 2 torof, berarti kan ada 4 poin kemarin. Musnad ilaih, isnad, 3 lah, kan gitu kan. Nah, ilmu ma'ani dipandang dari 2 sisi, musnad dan musnad ilaih secara hakikat, dan dipandang dari musnad dan musnad ilaih tapi secara majaz. Arba'atun itu terdiri 4 perkara, 4 hal. Bagiannya ada 4. Li'annahuma, karena sesungguhnya torofaihi, yang dimaksud torofai itu musnad dan musnad ilaih, yaitu kalau musnad dan musnad ilaih menyangkut fi'il fa'il atau mubtada khobar, yang kemarin udah diingetin. Musnad berarti fi'il, musnad berarti khobar, atau kalau bab donna maf'ul keduanya donna. Nah, kalau musnad ilaih berarti fa'il atau mubtada atau maf'ul awalnya donna, kan itu harus di luar kepala. Nah, itu yang jumlahnya ada 7. Musnad itu. Musnad ini kan belum, karena kita masih membahas footnote gitu loh. Li'annahuma, karena sunya tarafaihi imma hakikotani, itu ada kalanya hakikat keduanya. Fi'ilnya hakikat, fa'ilnya hakikat. Dalam arti musnadnya hakikat, musnad ilaihnya hakikat. Lughawiyatani, yang bangsa lughat keduanya. Sono nahwu ambatar rabiul baklah. Nah, itu enggak hidup. Ambata, menumbuhkan. Apa ar-rabiu? Gampangnya musim hujan dah. Kalau bahasa Jawanya musim labuh. Labuh tahu enggak? Saya kan tambah. Ya ini sekarang ini musim labuh. Musim awal penghujan. Itu rabi, musim semi lah. Menumbuhkan al-bakla pada tumbuhan, pada tanam-tanaman. Nah itu, ini kalau dianggap hakikat, gitu loh. Kalau dalam pandangan orang-orang yang tidak beriman, yang menumbuhkan dedaunan, yang menumbuhkan tumbuhan, itu ya air. Robi itu maksudnya air yang ada pada musim hujan. Nyambung nggak? Robi di sini. Au majazani, atau majaz keduanya. Lughawiyatani, yang bangsa lughat keduanya. Nahwu ahyal ardu syababaz zamani. Ahya, menumbuhkan apa al-ardu, bumi. Syababaz zamani, pada pemuda-pemuda zaman. Ini majaz. Yang menumbuhkan siapa? Allah lah. Ngerti kan? Allah menumbuhkan pemuda-pemuda zaman di muka bumi. Itulah maksudnya. Idil muradu, karena bermula yang dimaksud bi'ihya'il ardi, dengan menghidupkan bumi. Tahzijul qawiyyi, itu menggerakkan kekuatan an-namiyati, yang berkembang fiha, di dalam ardi. Wa ihdasi nadharatihima, dan ihdas itu ya memunculkan nadharah apa? Wujuhu yawma idzin nadhirah li sa'iha
Nadhara itu keindahan itu. Wa ihdasi nadharatiha, dan menumbuhkan keindahannya. Kan kalau nadhara pakai ini kan pakai dod, itu maknanya indah, berseri-seri gitu. Kalau nadhara pakai dod, nadhara yang dulu itu memandang. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. La ilaha illallah, pernah kagak apal ya juz amma ya. Kan wujuhu yauma idzin nadhirah pakai dod. Wajah orang-orang mukmin pada hari kiamat itu nadhirah. Pakai dod, berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, memandang kepada Tuhannya. Gitu loh. Bi anwa'ir, itu lihat ya apa itu riyah. Bi anwa'ir riyahina, dengan berbagai macam bentuk rih itu kan angin. Wal ihya, dan bermula maknanya ihya fil haqiqati, di dalam hakikatnya iqtaul hayati, itu memberikan kehidupan. Wahia, dan bermula hayat, sifatun, itu sifat, taktadi, yang menetapkan apa sifat, al-hissa, pada panca indera, wal harokata, dan pada gerak. Namanya orang hidup itu suatu ekspresi, suatu sifat yang menetapkan pada panca indera dan gerak. Wakaza, dan seperti ini makna ihya. Al-muradu, bermula yang dimaksud bisyababiz zamani, dengan pemudanya zaman. Apa maksudnya? Zamanus, dia di kuwaha, itu zaman tambahnya kekuatannya syabab an-namiyati, yang berkembang. Kalau orang udah kayak saya, ya ilaha illallah, suruh ngangkat beras sekarung, nah, itu pinggangnya meletup, paham nggak? Nah, orang masih model-model kayak Kevin, ya kayak Yusuf, cuman bukan kayak Andre. Siapa? Oh, Andre siapa? Apri apa lu Pri? Orang pemuda sakit-sakitan mulu, ya nggak? Kayak Rio, gitu ya. Suruh ngangkat semen di bang sesak, udah kecil. Ngerti kan maksudnya? Maka pemuda itu identik dengan orang yang banyak energi. Ada pemuda ngantuan mulu. Siapa yang sakit-sakit? Nah, ini raja pingsan. Lu pingsan beneran apa sandiwara? Enggak boleh. Besok kalau lu pingsan lagi, saya ambilin tai kucing. Ingat, lu ke orang ketahuan pingsan sandiwara apa ini, olesin aja, kalau enggak cangap kasih tai kucing. Kalau teriak-teriak itu berarti sandiwara. Wah, kesurupan lo sama. Iya kan? Tuh begitu. Orang kaya kan gitu, kalau minta motor kesurupan dulu, biar beliin motor. Padahal kesurupan bener apa enggak, itu bisa dideteksi. Gua mah udah kenyang. Masalah apa begini mah, ngerti? Tuh, mana yang beneran dan mana yang sandiwara. Gua aktor, sutradara lagi, bukan lagi aktor. Ya gitu loh. Ya paham. Maka jangan jadi pemuda kerembat kerembut. Kalau dulu udah pernah saya baca, lu ikut dulu sama makmur, ngautu ngaji sama opa. Idhatun nasiin. Ikut gak? Opa dulu. Waktu zamannya opa. Opa itu ketua MWC Pondok Melati. Sembarangan lu. Ngaji dulu ketua MWC itu pada ngaji. Kalau begitu, wahwa, dan bermula syabab fil hakikati, dalam hakikatnya ibaratun, itu gambaran, an kaunil hayawani, dari keberadaan hayawan, fi zamanin, di dalam zaman, ambata, yang menumbuhkan apa zaman, al-bakla,
Oh, iya bener lah. Oh, lalu kelewat ya. Fi zamanin takunu yang ada apa hararatuhu. Hararah itu panasnya kan panas. Maksudnya panas secara perkembangan. Berarti apa? Proses. Ya, proses kreativitas. Nah itu hararah, panas atau perkembangannya. Jadi hararah mana asalnya panas. Orang dalam masa proses perkembangan itu kan panas. Halo Adi, Andre. Tadi adik karena Andre. Hanya gitu kan. Jangan biarin. Al-Hoziriyata yang bangsa apa namanya? Lalu itu bukan gua mah tahu, gua ngecek doang. Masa daya ingatnya ngamplek begitu. Karakter itu watak sama dengan atibaiyah gitu loh. Masbubatun itu dimudahkan. Maksudnya dimudahkan itu apa? Masbubatan khobarnya takun. Maksudnya masbubatan dimudahkan kawiyatan tulisan yang kuat, musta'ilatan yang kalau api berkobar-kobar. Wasta'al ra'su saiban. Itu loh. Membara. Nah iya membara kan bisa diartiin membara, bisa diartiin kalau bahasanya mabluk, bukan mabuk, mabluk. Uban buaya banget itu namanya wasta'al ra'su, yaitu apa namanya berkembang. Bahasa Inggris mabluk itu. Nah iya. Daripada yang mudeng awil musnadu atau musnadnya hakikatun itu kan atau kemana tadi? Oh huwa ya. Hakikatun itu bangsa itu hakikat, lughawiyatun yang bangsa lughawi. Nah, berarti kan musnad itu kan berarti fi'il atau khobar. Itu hakikat tapi lughawi. Wal musnadu dan bermula musnad ilahi musnad ilaih majaziyun itu yang bangsa majaz. Lughawiyun yang bangsa lughawi. Nahwu ambatal baqlu sababaz zamani. Perhatikan. Apa yang hakikat ambata? Kan musnadnya kan hakikat. Ambata menumbuhkan kan berarti hakikat kan? Apa al-baqlu kan berarti musnad ilaih. Nah ini majaz. Masa tumbuhan bisa menumbuhkan kan berarti majaz. Yang kok majaz? Lah iya, hakikat yang menumbuhkan siapa? Allah. Jadi ambata hakikat lughawi. Al-baqlu majaz lughawi karena yang menumbuhkan kan hakikatnya Allah melalui sebab tumbuhan itu kan jadinya beras. Kalau yang makan nasi, tepung. Kalau yang makan roti, jadinya martabak kan gitu. Nah, tumbuhan itu menumbuhkan pemuda-pemuda daripada zaman tuh. Sambil diingat-ingat dong. Ya biar nyambung kali ya. Nyambung kan nih? Nyambung kan? Awil musnadu ilaihi atau bermula musnad ilaih. Hakikatun itu bangsa, itu hakikat, lughawiyatun yang bangsa lughawi. Wal musnadu dan bermula musnadnya itu majaz. Kalian itu majazun apa majaziyun? Kalau sebelumnya tadi majaziyun, ngapa sekarang majazun? Udah amat lah tulisannya begitu ya. Majazun lah kan tadi sebelumnya kan majaziyun. Nah ngapa sekarang majazun? Majazun itu maksud saya kita ini ngaji tetap harus berani mengkritisi tulisan. Karena tulisan ini kan ditulis oleh katib, penulis di percetakan. Ada kalanya salah cetak. Kayak kemarin sore saya kritisi Kawakib Duriyah. Ada mengkritisi begini, salah mengkritisinya. Mengapa harus dikritisi?
Begitu. Jadi yang kritisi kan kadang-kadang ada yang kritis beneran, ada yang sok tahu. Udah kan begitu kan? Mana tadi? Nahu ahyal arju ar-rabi'a. Ahya menghidupkan. Nah ini apa namanya? Musnadnya lughawi kan berarti ahya. Majas lughawi. Yang menghidupkan siapa? Allah. Gitu loh. Apa al-ardu bumi? Nah, itu mustatirnya hakikat. Ar-rabi'a pada musim rabi. Wa wuqu'ul majazil aqli dan bermula terjadinya majaz akli fil Qur'ani di dalam kitab suci Al-Qur'an kasirun itu banyak. Nah, ini sebenarnya hantaman keras bagi Wahabi dan orang yang sepemikiran dengannya yang senantiasa gampang menuduh orang-orang lain kafir. Nah, ini contohnya nahu ma taqaddama. Seperti contoh taqaddama yang telah lalu atau wa nahu. Ini seperti contoh wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Wa idza tuliyat ini kan ciri-ciri orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Terus apa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Terus ya? Walladzina hum ala amanatihim yuhafizun. Itu termasuk di antara ini. Pada kagak hafal pisan geningan ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah ini di antara cirinya orang-orang yang beriman. Wa idza tuliyat dan apabila dibacakan alaihim atas al-mu'minun apa ayatuhu ayat-ayat Allah itu Al-Qur'an zadat maka menambahkan apa ayat tuh ini yang contoh masa ayat menambahkan hakikat yang menambahkan adalah Allah itu biar nyambung hum pada al-mu'minun menambahkan imanan pada keimanan. Jadi Quran dibaca, begitu Quran dibaca, dihayati, dijiwai, diresapi, menambahkan keimanan. Lah Quran dibaca itu kan nggak hanya semata-mata bacaan, penjiwaan, pemaknaan segala macam. Nah, ayat-ayat Allah yang dibacakan kepada orang-orang yang beriman menambahkan keimanan kepada pembacanya. Nah, ini majas akli. Kok majas? Iya. Masa ayat aja bisa menambahkan? Hakikat yang menambahkan iman seseorang itu adalah Allah. Itu loh. Nyambung nih. Tuh, ini supaya kalian di debat begitu ntar kelepek-kelepek. Jelasinnya bukan debat kusir tapi dengan ilmu. Lah ilmunya apa? Ilmu balaghah. Nah, pembahasannya dalam bab ilmu ma'ani, pembahasan dalam bab majas akli. Saya makan itu makan bukannya. Saya makan jadi kenyang. Itu majas akli. Ya masa yang memberi kenyang makanan, hakikat yang memberi kenyang ya Allah. Sebabnya makanan gitu loh. Bisa dipahami nih. Jadi enggak dikit-dikit musyrik, enggak dikit-dikit kafir. Ziarah kubur kafir, musyrik. Emang yang dimintain sama penghuni kuburan. Lah kagak yang dimintain siapa? Lah Allah mendoakan ke ahli kubur. Barokah amal solehnya ahli kubur akan berdampak positif kepada kita yang ziarah. Kan gitu. Oke, dan seperti firman Allah, wa yanzi'u anhuma libasahuma. Wa yanzi'u dan melepas anhuma dari Adam dan Hawa libasahuma pada pakaian keduanya. Yang melepas siapa? Allah hakikatnya. Nabi Adam nama Siti Hawa ketika di surga mengenakan pakaian. Nah, pakaian surga nggak boleh, nggak bisa dibawa ke bumi, lepas karena Nabi Adam Siti Hawa melanggar. Ya melanggar aturan. Ya kan akhirnya
Itu dalam ayat mengambilkan warokos sajarah, tetumbuhan dibuat menutupi sawatihima, kan gitu kan, menutupi auratnya kan begitu. Oke, yang contoh ayat berikutnya wa akhrajatil ardu asqalaha, wa akhrajat dan mengeluarkan apa al ardu bumi, asqalaha pada bebannya bumi. Masa bumi mengeluarkan bebannya? Mana mungkin? Bumi mempunyai kekuatan apa? Hakikat yang mengeluarkan adalah Allah. Ini pun bagian daripada majas. Nyambung kan nih? Tuh, ini berarti dia selalu dikaitkan dengan hakikat Allah. Ya iyalah, kan hanya satu-satunya zat yang menggerakkan wal awal wal akhir wal zahir wal batin kan Allah. Ngerti kan maksudnya? Lah gitu. Kalimat mirip atau ada saya itu gimana Pak? Masuk nggak? Nah itu ya sama, bisa diartikan ke sana. Cuman kalimat yang seperti itu kan bisa juga menjadi satu kesombongan. Maka nanti ada bahasan berikutnya. Bahasan berikutnya tuh al-babul awalu fi taqsimil khobar. Ada kalam insya, ada kalam. Nah, nanti berikutnya halaman yang ini al-maqasid wal aghrad alati min ajliha yulqal khobar. Tergantung niatnya. Nah kalau dalam arti itu untuk tahadus bin nikmat nggak masalah. Tapi kalau mengklaim bahwasanya dia satu-satunya orang yang berjasa, kemudian menafikan Allah, ya kan bahaya. Nah, maka aniyah matiyah, niat itu kendaraan, begitu loh. Bahkan kan sampai ada niatul mukmin khairun min amaliha. Niatnya orang mukmin lebih baik daripada amalnya. Masa niat aja lebih baik? Lu niat nyolong, baik apa enggak? Niat nyolong baik apa enggak? Lah kagak. Begitu enggak dikerjakan, lebih bagusan niatnya. Niat enggak nyolong tapi enggak jadi. Niat nyolong tapi enggak jadi nyolong. Nah, kalau jadi beramal, nah kan berarti amalnya niatul mukmin khairun min amaliha. Kan gitu kan? Nyambung kan nih? Tuh begitu lah orang ahli balaghah lebih pintar debat. Orang ahli balaghah di debat mengkerat itu mah alirannya riuh. Ngerti? Iya Pak. Iya. Oke. Pakai fatat takuna in kafartum yaumai yaj'alul wildana shiba. Fakaifa, maka hali bagaimana? Tatakuna. Udah tidur dah. Alia pulang-pulangnya nggak punya kitabnya emang Alia? Emang dia nggak punya. Tatakuna, takut siapa kalian semua? In kafartum, jika kufur siapa kalian semua, yauman pada satu hari, yaitu hari kiamat. Bagaimana kalian takut kalau kalian semua kufur pada hari kiamat? Yaj'alu yang menjadikan apa yaum? Perhatikan, ini karena wa khawatuha pembakasannya harus connect. Yaj'alu yang menjadikan apa yaum? Apa sama? Saya kok belum mutolaah. Jangan kalian pikir saya baca begini tuh saya udah mutolaah. Belum sama sekali. Emang kan apa namanya? Dari situlah pentingnya kita membaca. Cuman sebelumnya kan kita ini udah saya baca semua. Begitu loh. Jadi hampir semua kitab-kitab saya udah saya mutolaah semua. Menjadikan al-wildana pada anak-anak. Namanya walad, wildan. Kan kalian tahunya aulad, wildan. Hari tadi menjadikan anak-anak siban. Siban itu jamak taksir. Fi'lan. Itu sabab itu mufradnya. Pada orang-orang yang ubanan. Pada hari kiamat itu menjadikan anak-anak langsung ubanan. Kenapa? Stres.
Gila orang berhadapan dengan hari kiamat itu gila. Mengalami prahara yang luar biasa. Bumi, yaitu kalau bahasa Inggrisnya bumi gonjang ganjing langit kelop-kelop ya. Wah, puyeng. Ini umpamanya lagi ngaji pada ngantuk semua. Tiba-tiba gempa. Wah, terus banjir. Udah gitu banjirnya bukan air dingin, air panas. Gila bang orang. Wah, bisa langsung gila. Orang kondisi seperti itu. Anak-anak itu kan masih rambutnya pada hitam. Karena pengaruh situasi yang membuat orang dari stres itu bisa langsung ubanan. Ya gila, benar-benar gila. Itu hari kiamat. Nah itu kan maka gimana itu dalam surat apa itu Al-Mulk itu apa itu? Yauma Sukaro itu wa mahum bi Sukaro. Surat apa itu? Padahal mereka bukan mabuk. Itu kan hari kiamat kan gambarnya begini. Nah, dia menjadi contoh hari takutlah kamu pada hari yang menjadikan anak-anak ubanan. Masa hari membuat ubanan? Nah, hakikat yang menjadikan anak-anak ubanan siapa? Allah. Itu pun namanya majas, akli. Nyambung nih, supaya pemahamannya nyambung. Ini baru bahas majas, belum bahas nanti tauriyah. Tauriyah ada lagi. Maka istilah-istilah balaghah itu banyak sekali. Tauriyatun aliyah min roy. Kalau kan ngaji yang hafal benarnya. Oke, wala Buddha dan harus lahu bagi majas akli min korinatin dari korinah sorifatin yang memalingkan an iradatil makna al-asliyi dari mengendaki makna al-asli yang asal. Li'annal fahma karena sesungguhnya pemahaman laulal qarinatu jikalau tidaklah bermula qarinah ay mawjudatun ya tabadar itu bersegera apa faham al-fahmu ilal hakikati kepada hakikat. Majas akli itu pasti mempunyai korenah yang memalingkan, mengarahkan gampangannya dari mengendaki mana asli. Karena kalau nggak ada korenah, pemahamannya pasti akan langsung kepada hakikat. Jadi majas itu selalu ada korenah gitu loh. Wal korinatu dan bermula korinah imma lafziyatun. Itu yang atasnya belum dibaca ya. Wa mawadhi'ul musnad itu. Kan belum kan? Ya udah enggak apa-apa kita habisin dulu. Ini ngaji baca full saja kok lama. Enggak panjang itu. Imma maknawiyatun dan ada kalanya maknawi. Korenah ada kalanya tersurat dan ada kalanya tersirat. Tersurat lafziyah, tersirat makna ya abstrak atau konkret. Lafziyah itu konkret, maknawiyah abstrak. Asbab lagi. Ya angkat kepalanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hidup aja baru jam berapa aja udah kayak pohon gak disiram. Lah iya. Aduh. Falafdiyah itu maka bermula korenah lafdiyah. Kakaulika itu seperti ucapanmu. Hazamal amiru al-junda. Wahuwa fi qasrihi. Hazama membuat lari. Siapa al-amiru raja al-junda pada bala tentara. Wahuwa kali bermula amir itu fi qasrihi. Di dalam istananya amir. Nah ini lafdiyah. Ya kan kalau raja marah membuat bala tentaranya porak-poranda kan biasa aja. Ya kan lafziyah itu. Wal maknawiyah dan bermula maknawiyah itu kastihalati qiyamil musnad bil musnad ilaih. Seperti mustahilnya menempatinya musnad
bil musnadi ilaih, dengan musnad ilaih. Al-madkur yang disebutkan ma'ahu bersama musnad ilaih apanya aklan, akalnya. Nanti ada contohnya di belakang itu. Bimakna annahu dengan makna sebenarnya kejadian. Lau khalla jikalau kosong apa al-aqlu akal, wa nafsuhu dan hakikatnya akal, dirinya akal, ada zalikal qiyam mukhalan, udah maka dihitung apa zalikal qiyamu itu qiyam, maksudnya qiyam melekatnya, dihitung mukhalan pada perkara yang mukhal. Kekaulika seperti ucapan kamu, mahabbatuka ja'at bi ilaika listihalati qiyamil majid bil mahabbah aklan. Mahabbatuka bermula cinta kamu, ja'at itu mendatangkan apa mahabbatuka bi padaku, ilaika kepada kamu. Cintaku kepadamu lah yang membuat aku datang. Kan gitu. List mukhalnya di mana nih? Listihalati qiyamil majid, karena mustahilnya berdirinya datang bil mahabbati dengan mahabbat. Lalu masa datang itu ya kan mustahil kan? Listihalati qiyamil majid, kan gitu. Mustahilnya berdirinya datang. Ngerti ya maksudnya? Nah itu kan perlu di apa namanya? Masa cinta bisa melekat? Ya cinta itu kan ya cinta. Ya cintanya datang, gimana kita menggambarkan cinta datang? Kan mustahil kan? Nah, aklan dalam pandangan akal gitu loh. Nyambung nih. Nah, wa kastihalatima, dan seperti mustahilnya sesuatu, zukira yang disebutkan apa ma'adatan dalam adatnya nahwu hazamal amiru al-junda. Listihalati qiyami hazimatil jundi bil amir wahdahu adatan, karena mustahilnya melekatnya hazimatul jund, larinya atau porak-porandanya bala tentara, bil amiri dengan raja, wahdahu kali sendirinya amir adatan dalam kebiasaannya. Wa in amkana, dan sekalipun memungkinkan, ya mungkin aja, tapi secara adat itu nggak mungkin. Itu loh maksudnya. Wakana, dan ada apa majas akli yasduru, itu muncul apa majas akli minal muwahhid, dari orang yang muwahhid apa itu muwahhid? Nahwu seperti syair dari Bahar Mutaqarrib, asabas saghiru wa afnal kabi ru karral ghadati wa murral asyi. Ya minal muwahhidi, dari orang yang mentauhidkan. Asaba, menjadi pemuda. Siapa as-saghir? Anak kecil. Anak kecil menjadi pemuda. Wa afna, dan akan binasa. Siapa al-kabiru? Orang yang tua. Oh gini, asabas saghira, gitu loh. Asaba membuat menjadikan pemuda, menjadikan dewasa kemanganya. As-saghira pada anak kecil. Wa afna, dan membuat binasa al-kabira pada aki-aki atau nini-nini. Apa karul ghodati, pahitnya hari-hari gamanya. Ghodat itu kan makna pagi atau sore itu kan. Bil ghudwi wal asr itu loh. Nah, karul ghodati, pahitnya kehidupan. Wa marrol asihi, wa murrol asihi, dan pahitnya kehidupan. Fa inna sudura dzalika, maka sesungguhnya
munculnya itu kepahitan minal muwahhidi dari orang yang bertauhid, qarinatun itu qarinah maknawiyatun yang bangsa maknawi. Ala anna isnada asaba atas sesungguhnya mengisnadkan lafaz asaba wa afna dan fi'il afna ila karil ghadati wa murril asyi majazun, pada pahitnya hari-hari, ya pahitnya waktu pagi gitu loh, wa murril asyi dan pahitnya waktu sore, majazun itu majaz. Orang kalau dididik dengan keadaan-keadaan getir, keadaan-keadaan pahit, orang itu justru akan muncul pemikiran-pemikiran dewasa. Anak-anak nih kalian kan enak butuh apa-apa pada ngomong. Ada anak umur 5 tahun, 6 tahun itu pinter nyari duit, entah nyari rongsokan, mulung botol dan lain sebagainya, karena dia mempunyai seorang nenek yang sudah lumpuh, nggak bisa nyari makan. Paham maksudnya? Untuk mempertahankan hidup neneknya, anak yang umur 5 tahun, 6 tahun tadi itu didewasakan oleh keadaan. Hidupnya perih. Maka dia akan menjadi dewasa. Nyambung maksudnya? Nah itu diantaranya. Nah itu namanya dalam hati orang yang mentauhidkan itu disebut dengan majaz ma'nawiyah. Berarti korenanya korena makna wiyah. Hakikat yang membuat dewasa bukan zaman, bukan pahit, tapi Allah. Maka Nabi Muhammad kan baru diceritakan. Nabi Muhammad bahkan masih dalam perut ibunya 2 bulan ditinggal mati oleh abahnya. Umur 6 tahun ditinggal mati oleh ibunya. Kan seolah-olah Allah ingin mendidik langsung kepada Nabi Muhammad. Nyambung nih. Tuh. Jadi hakikat yang mendewasakan berarti siapa? Allah, bukan pahitnya kehidupan. Nah ini yang gak boleh cengeng, parah. Semuanya lah. Tuh begitu. Kalau udah saya contohin mulu. Lu molor, gue bersihin kamar mandi. Udah kurang bagaimana gue? Lah iya kan? Yang marahnya bukan dulu. Siapa? Yang marah bukan orang. Ya mendingan kalau bisa gitu paham. Iya. Ya kan emang harus disuruh marah. Ini yang Allah. Ya kan begitu kan? Dibalangin anaknya. Lah iyalah, orang-orang kan pada nggak pemahaman seperti itu. Kenapa? Kan itu sering orang pada salah paham. Sering salah paham gini. Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang Raufur Rahim, penyabar dan lain sebagainya, kan begitu. Tapi kan bukan berarti Nabi Muhammad mengabaikan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Coba, kan kemarin sudah saya contohkan. Laqad hamamtu an amura rajulan khalafani fi sholati. Saya berkeinginan ingin ada seorang yang menggantikanku sholat. Maksudnya menjadi imam. Dan saya akan keliling di kampung siapa yang tidak sholat berjamaah. Maka fa'ukharrika buyutahu. Saya akan bakar rumahnya. Kan ini tegas Nabi Muhammad. Orang gak berjamaah aja diomelin keras. Nyambung kan? Nah, jadi ada orang yang salah paham bahwasanya Nabi Muhammad itu belas asih, kemudian ada kemaksiatan itu diabaikan. Enggak begitu pemahamannya. Nyambung kan ya maksudnya? Ini banyak orang yang gagal paham. Akhirnya ya ngawur jadi gitu loh. Oke. Summa hadza ghairu dakhilin fil istikhalati. Summa hadza, kemudian ini syair. Ghairu dakhilin itu tidak masuk fil istikhalati dalam istikhalah kemustahilan iqadzaba, karena betul-betul telah berpendapat ilahi pada hadza siapa kasirun orang banyak minal mubtilina, nyatanya dari orang-orang yang membatalkan. Wala yajibu, dan tidaklah wajib apa ayyakuna
bahwasanya ada apa hadza itu fil majazil aqli, dalam majaz akli, lil fi'li karena fi'il. Ayakuna apa yang yakuna fa'ilun gitu loh. Awas. Ayakuna bahwasanya ada fil majazil aqli lil fi'li apa fa'ilun yu'rafu yang diketahui apa al isnadu ilaih, isnad ilaih hakikatan dalam hakikatnya. Bal tarotan bahkan satu ketika yakunu ada lahu itu bagi majaz apa fa'ilun yu'rafu yang diketahui apa isnadu mengisnadkan fa'il ilahi kepada musnad majaz hakikatan dalam hakikatnya kama taqaddama wa tarotan dan dalam satu ketika la itu tidak yu'rafu isnaduhu nahu qaulihi seperti ucapannya penyair majzu'ul wafir bakar wafir yang majzu' yaziduka wajhuhu hasanan idza ma zadadhu nadharan. Yazidu membuat tambah kepada kamu apa wajhuhu wajahnya fulan menambahkan hasanan pada kebagusan maf'ul masa tamyiz itu bawahnya tuh fa'ina isnad ziyadan lil wajhi majazun. Masa wajahnya tambah? Nah, kalau tambahnya wajahnya tambah gimana? Muka dua. Apa maksudnya? Muka dua. Lah iya kan? Ngerti? Wajah nambah itu maksudnya ya majaz gitu loh. Nyambung kan? Wa idza ma zadathu dan ketika menambahkan apa ziyadah itu zadat ya berarti gitulah hu pada wajah apanya nazar pandangannya fa inna isnadat ziyadati karena sesungguhnya mengisnadkan ziyadah tambahan lil wajhi terhadap wajah itu majazun aqli majaz aqli walaisa dan tidaklah ada laha itu tetap bagi ziyadah ay aziyadati apa fa'ilun fa'il yakunu yang ada apa alisnadu ilaih menyadarkan ilaihi pada fa'il ma'rufan itu ma'ruf hakikatan dalam hakikatnya wa mislu dan itu seperti ini syair sarratni ru'yatuka membuat senang nih padaku apa ru'yatuka melihatmu memandangmu wa aqdamani baladuka dan membuat datang nih padaku apa baladuka negerimu hakun li alaika hak li bagiku alaika atas kamu fahadhil amsilatu masa membuat melihatmu aja kok membuatku senang yang membuat senang siapa? Lah Allah kan begitu loh fahadhil amsilatu maka bermula ini contoh-contoh wa nahwa dan sepertinya hadil amsilah itu minal majazil aqli termasuk majaz aqli alladzi yaitu majaz aqli la fi'la yang tidak ada jenisnya perbuatan itu maujud lalu bagi majaz aqli yu'rafu yang dikenal apa alisnatu ilaih hakikatan dalam hakikat ilaih wa kama dan sebagaimana keterangan qala yang berpendapat siapa Asy-Syaikh Abdul Qahir Al-Jurjani wakilah dan dikatakan apa yang kira labudda harus lahu bagi musnad majaz akli min fa'ilin dari fa'il yu'rafu yang diketahui apa alisnad ilaih hakikatan wa ma'rifatuhu dan bermula ma'rifatnya mengenalnya fa'il yang yu'rafu isnad ilaih hakikatan imma dohirotan itu ada kalanya dohiro nyampak nyata nahwu fama robihat tijaratuhum maka tidaklah beruntung apa tijaratuhum perdagangan mereka masa perdagangan beruntung masa dagang untung yang untung siapa ai fama robahu fi tijaratihim lah yang untung kan orang yang dagang nyambung nih. Nah ini pun bagian daripada
majas akli. Ai fama rabihu, tegasnya tidak untung siapa orang, ya orang yang dagang fi tijaratihim dalam perdagangan mereka. Wa imma khafiyatan, dan ada kalanya khafiyah samar. Tadi kan zahira. Wa imma khafiyatun. Kahadhil amsilati, seperti ini contoh-contoh. Wal fa'ilu, dan bermula fa'ilnya Allah Ta'ala, itu Allah Ta'ala. Hadza, jangan keder. Hadza waqad angkara as-sakkaki al-majazal aqliyah. Hadza, bermula ini pemahaman. Waqad angkara, dan itu betul-betul telah ingkar siapa as-sakkaki, Imam as-sakkaki. Imam as-sakkaki termasuk ulama ahli balaghah gitu loh. Mengingkari al-majazal aqliyah pada majaz akli. Zahiban hale orang yang berpendapat ila anna amsila tahu, pada sesungguhnya contoh-contohnya majaz as-sabiqat, ta yang telah lalu, wanah waha, dan seumpama amsilah muntazimatun, itu tersusun fi bukan suluk lah, kalau suluk ada lamnya, berarti fi silkil isti'arati, dalam apa namanya, kalau bahasa Jawanya mah ambahan. Ambahan itu apa? Ambahan itu apa? Dalam perjalanan. Nah, masa kan masalah katorikan yang kami subirman itu dalam tempuan isti'arah bil kinayati, dengan kinayat. Tadi saya baru ngomong kauliyah ya. Jadi ada kinayat juga, nanti ada pembahasan kinayat. Fanahu ambatar rabiul bakla, maka bermula seumpama contoh, gak usah artiin lah, kan udah berkali-kali kan. Seumpama contoh ambar rabiul bakla, ambata udah gua artiin lah. Kalau menumbuhkan apa ar-rabi, musim semi, al-bakla pada tumbuhan, ya selalu itu menjadikan apa ar-rabiu, rabi musim ar-rabi, musim hujan namanya lah, musim semi, isti'aratan pada mana isti'arah. Ya, ini kan istilah lagi isti'arah. Belum bahasanya itu ada. Nanti ada isti'arah. Macam-macam jenisnya isti'arah juga. Isti'arah itu meminjam gitu loh. Kan dalam bahasa fikih ada ariyah. Iya kan? Nah, maksudnya meminjam ungkapan gitu loh. Nanti adalah bahasanya isti'arah. Anil fa'il, dari fa'il al-hakiki, yang hakikat, yang bangsa hakiki, biwasitatil mubalaghati, dengan media mubalaghah, menyangatkan fit tasbih, dalam tasbih. Wa yaj'alu, dan menjadikan apa ar-rabi nisbat al-isbat, pada menisbatkan ketetapan ilahi kepada rabi, qorinatal isti'arati, pada qorina isti'arah. Wasayati, dan akan datang apa madhabuhu, madhabnya Imam Sakkaki, yang kaitannya nggak usah memasukkan majaz akli, tapi dimasukkan dalam kategori isti'arah nanti bahasanya insyaallah taala fi fanil bayan, dalam fan bayan, ingkal kalam, ketika pembicaraan alal isti'arati, atas isti'arah bil kinayah. Tambihun, bermula ini tambih. Tak kalau telah menyebutkan siapa ba'dul mu'allifin, sebagian pengarang-pengarang kitab, membahasal majazil aqliyi, pada pembahasan majaz akli, wal haqiqatil aqliyati, dan hakikat akliyah, fi ahwalil isnad, di dalam keadaan-keadaan isnad, min ilmil ma'ani, dalam ilmu ma'ani. Wa ba'duhum, dan menjadikan siapa sebagian ulama, zikrahu, bukan. Wa ba'duhum, dan bermula sebagian ulama, zakaro, itu menyebutkan siapa ba'duhum, huma, pada majaz akli dan hakikat akliyah, fi fanil bayan, dalam fan bayan. Tadi kan dalam ilmu ma'ani, kan antara ilmu bayan dengan ilmu ma'ani kan beda. Nyambung kan?
Hingga taksimin lafzi ketika pembagian lafaz ila hakikatin pada hakikat wa majazin dan majaz walikullin wajhuhu dan itu bagi masing-masing ba'dihim. Oh, biar ngerti ay walikulli ba'dihim wajhuhu bermula pandangannya ba'duhum. Maka santri memang harus banyak berselancar baca kitab lah, banyak mutolaah untuk menghidupkan zauk salim, untuk memahami siakul kalam kan harus banyak baca. Ya kalau baca aja pada ogah, lu gimana paham? Ini udah pada tepar semua perempuan ini. Innalillahi. Udah tambahin dikit biar kelar nih. Wa mawadhi'ul musnad ila sitatun itu belum dibaca ya? Nah, dan berarti tinggal itu kan? Iya. Dan bermula tempat-tempatnya musnad ila sitatun itu ada 6. Bangun. Lah, ini bahas musnad ila nih. Udah habis balago ntar perempuan udah pada pulang aja. Usul Santi kalau mau gabung sama Santi, Lia sama Umi kalau mau gabung. Yang lainnya anjuran. Habis ini ngasih warokot kan lu jual lah gua beli. Ya kayak gua ditantang takut ya. Ya gua mah demen emang dari dulu gua demen ngaji ditantang ngaji. Ayo kan dulu ngaji makmur sampai jam pagi. Lah iya sampai jam 2 pagi. Itu ada makmurnya. Al awalu al fa'il itu fa'il lil fi'il tam bagi fi'il yang tam. Maksud tam dia sama dengan lazim, ngerti? Ausibhu atau fi'il tam. Nahwu fu'ad wa abuhu seperti contoh fu'ad itu hati, wa abu dan abuhu min kaulika dari ucapan kamu hadara fu'adun datang siapa fu'ad al alimu yang alim abuhu yaitu bapaknya Fuad. Wa asma'un nawasifi dan isim-isim nawasih. Bahasa di sini asma nawasih. Bukan af'al tapi asma ya. Ada yang af'al enggak? Tapi isim di sini bukan isim, nama-nama. Nama-nama fi'il nawasih gitu loh ya. Ya masa kana isim? Oh tapi enggak apa-apa juga. Akan kana ada isim fa'ilnya kainun. Ya iya kan kaun. Ya kan? Oh. Kana wa akhawatuha yaitu kana wa akhawatuha. Oh alah salah lu. Isim-isimnya amil nawasih. Maksudnya isimnya kana. Ngerti gak maksudnya? Kana Zaidun Qa'iman, kan Zaidun. Nah, itu berarti musnad ilaih. Wa inna dan isimnya inna wa akhwatiha. Nahu al-matoru seperti contoh al-mator min kaulika dari ucapan kamu kanal matoru ghaziron. Karena ada apa al-mator hujan itu ghaziron lebat. Awas lu kalau ghoriziyah itu tadi goriz dengan gozir beda. Kalau goriz itu karakter tiba. Kalau terbolak-balik begitu keder lagi tuh. Iya kan? Wa nahwu innal matara ghazirun. Sesungguhnya hujan itu al-mator dua-duanya. Wal mubtada'u dan mubtada' alladzi lahu khabarun. Alladzi yaitu mubtada' lahu yang itu tetap bagi mubtada' khabarun bermula khabar. Maksudnya khobar yang mempunyai mubtada karena ada mubtada'un lahu fa'ilun sadda masaddal khobar mubtada'un zaitun wa adrun khobar in qulta zaitun adrun man tadar fa'awalun mubtada'un wasani fa'ilun aghna fi asarin. Dhani itu asarin siapa dhani? Nah, itu berarti bukan mubtada' alladzi lahu khabar, tapi mubtada'un lahu fa'ilun sadda masaddal khabar.
Nahul ilmu seperti contoh al ilmu min qaulika kaya. Min qaulika dari ucapan kamu al ilmu nafiun. Al ilmu bermula farah itu nafiun ngantuk ya. Lu sekolahnya siang aja ngantuk. Lu sekolahnya siang. Besok masuk pagi. Ya tumben. Lah ngaji lu emang dari dulu kok begitu santri kan prihatin. Udah makan biar melek. Lah iya. Wal maf'ulul awwalu dan maf'ul yang pertama. Lidzanna wa akhawatiha bagi dzanna wa akhawatuha. Itu kan maf'ul awalnya dzanna wa akhawatuha asalnya mubtada. Begitu loh. Wal maf'ul tsani dan maf'ul yang kedua li aro wa akhawatiha bagi aro wa akhawatuha. Apa maksudnya? Apa? Itu kagak nyambung. Aro itu wa akhawatuha itu atau gitu loh. Masa apalan dua? Kan gitu. Lah iya kan aro zaitun bakron. Ya enggak? Aro zaitun bakron. Bukanlah pokok iman. Aro zait. Nih, gue kasih contoh. La ilaha illallah. Masih dicontohin baik. Nih. Soalnya namanya banyak. Aro zaitun bakron. Ini dua kan? Amron zahiban atau muntolikon. Tuh. Ini kan fa'il. Ini maf'ul. Ini maf'ul awal. Nah, ini kan maf'ul tsani. Ini maf'ul tiga kan? Maf'ul tsani bagi aro. Temannya aro itu atau kasa. Ngerti? Lah, bab ini pun harus di luar kepala. Bahasanya kita balaghah, nahwu dianggap udah selesai. Paham enggak? Maksudnya selesai udah paham begitu loh. La ilaha illallah. Maka kan ingat kata ta'limul muta'alim. Al ilmu bidarsi koma wartafa'a. Ilmu itu kalau didderes koma bangkit wartafa'a dan tinggi. Enggak pernah deres ya gablek. Itu udah. Maf'ul tsani ya kan ini. Ini kan awalnya mubtada, asalnya amrun dah ibun. Loh, kenapa sampai ditambahin maf'ul tsaninya aro wa akhwatuha? Oke. Wa naibul fa'ili dan naibul fa'il yang keenam. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala wa wudi'al kitabu dan diletakkan apa al-kitabu. Nah, itu naibul fa'il pun menjadi gitu dah. Oke, lanjut biar kelar nih. Besok baru al-babul awal, dikit lagi. Ngantuk, tahan. No, Rara bangunin. Ya ilaha illallah. Gak apa-apa, sender perempuan yang ngantuk biar ketahuan sekalian. Oh iya gak apa-apa lah. Nah, iya ayo silakan yang tidur. Nah, sender biar pada melek. Kan begitu. Harus lagi ya, agak ke depanan. Inilah, oke. Suma innal musnad ya, kemudian sesungguhnya musnad wal musnad da ilahi dan musnad ilaih ya tanawwa'ani itu bermacam-macam apa keduanya, terbagi gamanya ila arba'ati aqsamin kepada 4 beberapa bagian. Sebenarnya tadi sudah dibahas dalam footnote. Iya kan? Yang kebut ini. Imma ayyakuna ada kalanya bahwasanya ada apa musnad dan musnad ilaih kalimatain itu 2 kalimat hakikatan dalam hakikat. Maksudnya hakikat lawannya majas gitu loh. Kama taro, kama sebagaimana keterangan taro yang telah melihat siapa kamu fil amsilati dalam contoh-contoh as-salifah. Kalian as-salifah. Ya salifah itu ya sabiqah. Gitu loh yang telah lalu. Wa imma ayyakuna dan ada kalanya bahwasanya ada apa musnad dan musnad ilaih kalimatain itu kalimat keduanya hukman apanya hukumnya yaitu majas nahwu
la ilaha illallah yanju qailuha minan nari. La ilaha illallah bermula kalimat la ilaha illallah yanju itu selamat siapa qailuha orang yang membaca la ilaha illallah minan nari dari neraka. Maksudnya apa sih la ilaha illallah? Ai tauhidul ilahi. Tegasnya bermula mentauhidkan Allah Tuhan itu najatun. Tuh yanju diambil masdarnya. Najatun itu penyelamat, gampangnya keselamatan minan nari dari neraka. Jadi di situ apa namanya? La ilaha illallah itu kan majas. Mubtada. Tapi berupa hukum, berupa majas. Maksudnya la ilaha illallah tauhidul ilah. Gitu loh. Yang ketiga, wa imma ayyakuna, dan ada kalanya bahwasanya ada apa al-musnadu ilaih, musnad ilaih. Ingat-ingat kalian. Musnad ilaih yang barusan ada 6. Kalimatan itu berupa kalimat hukman hukumnya. Wal musnadu, dan ada apa musnad itu kalimatan kalimat hakikotan. Musnad ilaih majas, musnadnya hakikat. Nahwu tasma'u bil mu'idi khairun min antarahu. Itu kan kemarin ada istilah dalam kitab apa itu? Dalam nahwu juga. Tasma'u mendengar siapa kamu, bil mu'idi dengan mu'idi itu khairun lebih baik min antarahu daripada bahwa melihat siapa kamu pada mu'idi. Ai sima'uka. Nah itu loh tasma. Gini. Tasma'u bermula pendengaranmu. Benar emang gitu. Ini kemarin dalam bukan khawatir. Sebelumnya apa enggak sebelum khawatir? As-simarul yani'ah. Sebelum mutamimah, sarah mutamimah itu kan ada as-simarul yani'ah, ada al-kawakibut. Dulu yang udah dibahas dalam as-simarul yani'ah kalau salah. Itu simar. Ngantuk mulu Ndrek nih, mau kasih rokok. Ndrek dong. Kasih Ndrek. Oh ya buat mainan adiknya. Ayo habis Ndrek ya. Nah itu tasma'u kan fi'il. Gitu loh. Nah itu hukumnya gitu loh. Maka disarai dengan ai sima'uka bil mu'idi khairun min ru'yatihi. Udah dah. Lu denger saudara umpamanya meledak di Palestina umpamanya, lebih baik lu mendengar kabarnya daripada melihat orangnya. Lah khususnya brodal-brodal kemana-mana umpamanya, paham nggak? Itu maksudnya tasma'u bil mu'idi khairun min antarahu, gitu loh. Nyambung nih. Emang saya punya di sananya saya banyolan nahwu garis lucu. Saya beli kitabnya loh. Jadi banyolan. Aku tanyakan Kang Ustaz Aji. Ya kan guyonan banyolan di ilmu nahwu kan ada. Begitu. Bang saya baru beli. Baru saya buka sekilas doang belum saya baca. Nah itu perlu beli kalian. Jadi banyolan dalam ilmu nahwu ada. Guyonan nih. Guyonan dalam ilmu fikih ada. Namanya masal, kalau bahasa Jawanya cangkriman. Kan ada sholla wala nawa wala sholla. Itu makmum masbuk, orang yang sholat Jumat. Imam udah bangun dari ruku yang rakaat yang kedua. Makmum datang, Allahu Akbar. Kan dia ngikutin imam. Imamnya sholat apa? Jumat. Dia niatnya sorry fardul jum'ati ma'muman lillahi ta'ala. Kan rakaat ini Allahu Akbar. Tapi berhubung dia tidak bisa tidak mengikuti satu rakaat pun enggak.
Maka niatnya dia niat sholat Jumat, tapi prakteknya sholat zuhur. Itu nawa wala sholat, sholat wala nawa. Dia niat tapi nggak sholat. Niatnya niat sholat apa? Jumat. Kan dia nggak sholat Jumat. Prakteknya sholat zuhur. Sholat wala nawa. Dia sholat tapi nggak niat. Sholatnya sholat zuhur, tapi niatnya niat sholat Jumat. Nah, itu ada istilah sholat wala nawa, nawa wala. Sholat itu namanya lazun atau lawes, banyolan, cangriman. Oh, kalau bahasa Jawanya sol, nowo wolo solo, solo wolo nowo. Ah, begitu. Itu guyonan anak pesantren itu begitu. Jadi canda ala anak pesantren itu banyak. Begitu. Waktunya canda ya canda, waktunya juablek diomelin. Kan begitu kan. Oke, wa imma bil aksi, dan ada kalanya kebalikannya. Kebalikannya maksudnya apa? Musnadnya hukum atau majas, musnad ilahnya musnad ilahnya hukum, berarti kan asal kan itu hukum, berarti di sini hakikat. Musnadnya hukum, nahu al-amiru qaruba bujunuhu. Al-amiru bermula raja itu qaruba deket apa bujunuhu. Al-amiru datangnya al-amiri datangnya amir. Qaribu bujunihi, qaribun bujunuhu gitu loh. Wa isamal musnad, dan diberi nama apa? Al-musnadul musnad wal musnadu ilaih, dan musnad ilaih ruknayil jumlahi, pada dua rukunnya jumlah, yaitu jumlahnya berupa musnad dan musnad ilaih. Wa kullu ma, dan bermula segala hal, ada yang ya terserah, ada yang mengecualikan apa ma huma pada musnad dan musnad ilaih. Boleh juga ada huma, itu kalau ada dihitung apa? Nah, oh isim mana ada isim, mabuk tuh ah, huruf. Kalau ada huma, kalau ada apa fa'il lah itu dihitung fi'il. La ada, kalau la khasa, itu kan hanya cuma dua. Kalau nggak fi'il ya huruf. La ilaha illallah. Nah, ini udah koneksinya dengan belum baik. Yuk tabaru itu dihitung apa kulima qayyidan pada qayyid zaidan yang melebihi alaiha atas jumlah, kama sebagaimana keterangan sabako yang telah lalu apa al-kalamu pembahasan alaihi atas ma. Wayan hasiru, dan teringkas apa ilmu ma'ani fi samaniyati abwabin, dalam 8 beberapa bab, wa khotimatin, dan 1 khotimah penutupan. Ilmu ma'ani terbagi 8 bab dan 1 penutup. Nah, besok al-babul awalu. Besok baru besok ini baru pembahasan jantungnya. Udah bisa kemarin jantungnya pembahasan ilmu ma'ani. Nah, ini baru, ini masih mukadimah yang barusan dibahas. Oke, ini ngaji balaghah kita sudahkan. Nanti dilanjut ngaji usul fikih. Nah, bagi yang mau enggak, ini anak-anak yang enggak punya ini beli murah. Oh, paling cemban lah ini loh. Orang cuma 24 halaman. Bukan masalah harganya murah, kitab ini mahal sebenarnya. Berarti ngaji ilmu usul fikih. Jadi Sarhul Waraqat. Nanti yang saya baca, matan saya baca, syarah saya baca. Supaya paham. Apa kitab di pesantren itu ngabrek-abrek. Ada tafsir, ada ilmu tafsir, ada hadis, ada ilmu mustalah hadis, ada fikih, ada usul fikih. Ini baru dasar seupil ini. Usul fikih Waraqat itu. Tapi luar biasa. Begitu loh. Banyak. Maka
kenapa ngajinya naku? Kalau kalian paham ilmu naku, kitab yang lain bongkar sendiri, baca sendiri, itu begitu. Jadi anak-anak, kecuali tadi Santi, Lia, lu jangan alasan ngantuk ya. Yang udah pada kuliah, udah pada gede-gede, ya nggak? Umi, ya kan? Kudu ikut ngaji usul fikih, dengerin nggak apa-apa. Nah, oke, yang anak cowok ya sama anjuran. Yuk molor, molor badan doang gede lu ya. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.